Nasdem akan meninggalkan Anies. Kalau Nasdem benar-benar kabur dari koalisi, memang Anies dan AHY bisa maju di Pilpres. Memangnya selain PKS, ada yang sudah tertarik dan ancang-ancang bergabung ke koalisi Anies dan AHY? Belum ada, dan bisa jadi tidak pernah ada kalau AHY dan SBY mengumbar pernyataan-pernyataan yang tidak produktif. Saya setuju kalau tindakan mereka ini bisa disebut sebagai bunuh diri politik. Bukannya Demokrat dan AHY yang semakin moncer dan bersinar, bisa-bisa malah ambles. Zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Artinya itu sesuatu yang fair, betul? Jangan kemudian dibilang Demokrat nggak peduli infrastruktur. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. AHY dan SBY sama-sama mengkritik pemerintah di Rapimnas Partai Demokrat. Istilah turun gunung, batil bukan, jahat bukan, Jokowi tinggal gunting pita. Kata-kata ini menjadi sangat populer gara-gara AHY dan SBY. Tapi apakah ini membuat Demokrat dan AHY semakin naik elektabilitasnya? Apakah trik politik mereka membuat partai politik lain tertarik dan beramai-ramai mengamini ucapan-ucapan mereka? Dan ternyata tidak ada satu partai pun yang menyetujui ucapan mereka. Partai politik mungkin menganggap ini hanya kegaduhan politik antara 2 partai yang sudah berseteru puluhan tahun yang lalu, yaitu antara Partai Demokrat dan PD Perjuangan. Saya melihat AHY dan SBY hanya bermain di playing victim, tetapi ternyata nggak laku dan nggak membuat partai lain ikut-ikutan nimbrung. Apa yang dilakukan AHY dan SBY jangan-jangan malah membuat partai calon partner koalisi malah kabur meninggalkan mereka. Seperti yang diucapkan petinggi Nasdem, kalau Anies nggak melanjutkan kebijakan politik Jokowi, Nasdem akan meninggalkan Anies. Kalau Nasdem benar-benar kabur dari koalisi, memang Anies dan AHY bisa maju di Pilpres. Memangnya selain PKS, ada yang sudah tertarik dan ancang-ancang bergabung ke koalisi Anies dan AHY? Belum ada, dan bisa jadi tidak pernah ada kalau AHY dan SBY mengumbar pernyataan-pernyataan yang tidak produktif.
Saya setuju kalau tindakan mereka ini bisa disebut sebagai bunuh diri politik. Bukannya Demokrat dan AHY yang semakin moncer dan bersinar, bisa-bisa malah ambles dan hilang tak berbekas. SBY bilang waktu itu, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, saya mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan berharap bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Mungkin benar zaman SBY memerintah, SBY tidak batil. Tetapi kita juga tahu ketika SBY memerintah, ada anggota KPU yang ditarik menjadi anggota partai. Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Di zaman Jokowi, mana ada anggota KPU yang ditarik sebagai anggota partai? Lebih independen mana zaman SBY atau Jokowi? Kalau SBY mencurigai pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Jauh lebih masuk akal kita curiga di zaman SBY tidak jujur dan tidak adil. Terus soal lainnya, kalau SBY punya bukti kuat, ada terjadi ketidakjujuran dan ketidakadilan, kenapa SBY dan Demokrat nggak langsung aja lapor ke Bawaslu misalnya, biar segera diungkap, mumpung pemilu belum berlangsung. Tetapi bila statement SBY ini hanya semacam warning yang nggak usah disimpulkan, jahat bukan, menginjak hak rakyat bukan, hawang itu kan baru asumsi dan dugaan tanpa dasar kok. Nah, kalau ada bukti tidak jujur dan tidak adil, laporkan saja sekarang. Itu saja kok playing victim. Dan nggak usah coa-coa di Rapimnas. Yang kemudian katanya pidato SBY itu hanya untuk konsumsi internal. Lapor ke Bawaslu atau KPU jauh lebih bermanfaat dan bisa dijawab dan diselidiki dibanding malah membuat kegaduhan. Itu pun sekali lagi kegaduhan dua partai saja, Demokrat dan PD Perjuangan. Dan kalau mereka mau melaporkannya, justru mereka akan dapat keuntungan bila ada bukti, ada ketidakjujuran, ketidakadilan. Terus diksi SBY menggunakan kata konon, ini kan bahasa galau, bahasa ragu-ragu, bahasa tidak tegas. Tapi memang SBY sejak dulu selalu ragu-ragu dan tidak tegas kan? Ada lagi diksi yang lain yang populer banget di masa zaman SBY jadi presiden. Apa itu? Saya prihatin. Jadi apa yang dilakukan AHY dan terutama SBY ini sepertinya karena kesulitan mencari cara membuat kritikan yang produktif. Sehingga apa yang dilontarkan terasa semacam mengadu kepada rakyat. Rakyat, hai rakyatku, kerjaku kok nggak dianggap sih? Kira-kira begitu. Padahal kalau dibandingkan hasil kerja Jokowi jauh lebih signifikan. Dan lagi kan rakyat sudah cerdas dan bisa memilih dan menilai. SBY nggak usah mengeluh lah. Atau mungkin tujuan SBY agar rakyat bersimpati dan berbelas kasihan kepada Demokrat dan AHY. Apa ya, cukup jitu komunikasi, cara komunikasi politik semacam itu. Saya sih menganggap
dan tetap menganggap cara seperti yang dilakukan SBY ini nggak mencerminkan kenegarawanan SBY yang harusnya dimiliki SBY karena sudah pernah 2 kali memimpin Indonesia. Atau ini bentuk kepanikan SBY karena AHY yang digadang-gadang menjadi capres atau cawapres kok susah banget naiknya.